warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Oke, di sini Miss akan mengabsen kalian satu persatu ya. Oke, sekarang hari ini Tiga. hari ini kita akan belajar tentang expressing ability. Di sini kita akan membahas tentang expressing ability. Apa sih itu expressing ability? Itu adalah tentang ekspresi yang mengungkapkan kemampuan ataupun tidak kemampuan, yaitu can and cannot. Can and cannot. Nah, di sini Miss cuman mengambil tentang can and cannot. Nah, can itu artinya tidak bisa. Sorry, can itu artinya bisa, dan cannot itu artinya tidak bisa. Gimana sih Miss cara ngebedainnya? Sedangkan can and cannot itu cara bacanya sama ataupun hurufnya itu sama. Nah, kalau can itu terdiri dari 3 huruf. Ada huruf C, E, sama N. Nah, kalau can itu ada 4 huruf, tapi bisa juga seperti ini. Nah, ini opsi pertama. Nah, yang opsi kedua itu seperti can plus not, sama dengan tidak bisa. Tiga. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, kalau can itu tidak ada tambahan, huruf tambahan. Nah, kalau yang cannot itu ada huruf tambahan. Nah, sama dengan yang T itu artinya tidak ya. Nah, contoh seperti I can run, artinya Miss bisa berlari. I can run. Nah, saya bisa berlari. Nah, can ini can ya, berarti artinya bisa. Contoh lain kita ambil contoh yang tidak bisa. I cannot fly. I can fly. Artinya saya tidak bisa terbang. Gak mungkin kan kita manusia itu bisa terbang. Tadi itu kan pengertian expressing ability itu mengekspresikan sesuatu kemampuan sama yang tidak kemampuan. Nah, sekarang di sini Miss ada gambar. Ada gambar ya. Di sini kira-kira kucing. Kira-kira kucing itu bisa berlari tidak? Nah, jadi kucing itu bisa berlari, berarti oke. Can run. Jadi kucing itu bisa berlari. Nah, sekarang gambar kedua itu gambar apa ini? Gambar tentang ikan. Nah, ikan itu biasanya apa? Bisa berenang. Berarti a fish can swim. Nah, di sini kita bisa tahu kalau expressing ability itu mengekspresikan kemampuan tidak bisa maupun
Bisa contohnya can run. Jadi kita tahu bahwa si kucing itu bisa berlari. Sebaliknya, nah kalau fish kita tahu bahwa si ikan itu bisa berenang. Nah di sini Miss akan kasih vocabulary ya. Contoh vocabulary-nya yaitu tentang jam. Itu artinya berlari. Kita bikin contoh ambil dari gambar ini aja ya. Kira-kira ikan itu bisa melompat tidak? Bisa. Berarti a fish can jump. Nah, terus kira-kira di gambar yang ikan juga bisa berlari kan si ikan? Ikan itu tidak bisa berlari. Berarti a fish can run. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yang kucing. Nah, kita lihat ke vocabulary jam. Kira-kira kucing itu bisa melompat tidak? Bisa. Berarti a cat can jump. Nah, sekarang yang lainnya. Kira-kira kucing itu bisa berlari tidak? Berarti bisa. Oke. Can run. Nah, kalau dilihat ya sama dengan ikan. Kalau kucing itu bisa berenang nggak? Enggak. Berarti oke. Can swim. Nah, ini cara penggunaan can and cannot dalam mengekspresikan ke hewan. Jadi can itu artinya bisa dan cannot itu artinya tidak bisa. Oke, di sini Miss akan memberikan beberapa contoh yang berkaitan dengan expressing ability can and cannot. Nanti kita akan mengidentifikasi atau menebak bersama-sama ya. Yang pertama itu a dog can fly. Kedua, a cat can run. Ketiga, a dog can jump. Yang keempat, a fish can swim. Yang kelima,
bareng-bareng ya. A dog can fly. Anjing itu bisa terbang. Kira-kira anjing itu bisa terbang nggak sih? Enggak, berarti di sini itu salah. Berarti harusnya a dog can fly. Berarti yang nomor 1 itu bukan memakai can, tapi memakai cannot. Nah, yang sekarang nomor 2, a cat can run. Kucing itu bisa berlari. Kira-kira kucing itu bisa berlari gak sih? Bisa. Nah, berarti yang nomor 2 itu sudah benar, sudah memakai can. Nah, yang nomor 3, a dog can jump. Anjing itu bisa melompat. Kira-kira kan tadi anjing itu tidak bisa terbang. Di contoh yang ketiga itu anjing itu bisa melompat. Kira-kira bisa nggak sih anjing itu melompat? Bisa. Apa artinya bisa? Yaitu can. Nah, benar, can. Berarti a dog can jump. Nah, nomor selanjutnya, a fish can swim. Nah, kira-kira ikan itu bisa berenang nggak sih? Bisa. Berarti yang nomor 4 itu sudah benar menggunakan can. Nah, yang selanjutnya, a fish can run. Ikan itu tidak bisa berlari. Betul gak sih kalau ikan itu nggak bisa berlari? Kalau kita lihat, emang ikan itu tidak bisa berlari. Berarti kalau tidak bisa, berarti menggunakan cannot. Ya. Selanjutnya, I can drive. Saya bisa mengendarai. Kira-kira kita manusia bisa mengendarai tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak ya. Yang selanjutnya, I can jump. Saya bisa melompat. Bisa kan kita melompat? Berarti itu memakai can. Nah, selanjutnya, I can fly. Saya bisa terbang. Kira-kira Miss bisa terbang nggak sih? Enggak. Berarti ini harusnya cannot, bukan can. Berarti cannot. Nah, yang selanjutnya, I can swim. Saya bisa berenang. Kira-kira bisa berenang nggak? Bisa. Nah, sekarang I can run. Saya bisa berlari. Kira-kira Miss bisa berlari nggak? Bisa. Berarti itu adalah ini 10 contoh dalam penggunaan can and cannot yang termasuk expressing ability. Nah, tadi kita sudah membahas tentang expressing ability. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Miss akan mereview kembali materi yang telah dipelajari. Tadi itu tentang apa? Expressing ability. Apa itu tadi expressing ability? Expressing ability itu tentang mengekspresikan sesuatu yang tidak bisa maupun yang bisa, yaitu can and cannot. Nah, apa tadi itu perbedaannya can sama cannot? Can itu terdiri dari 3 huruf dan cannot itu terdiri dari 4 huruf, ataupun bisa seperti can plus not, sama dengan tidak bisa. Mungkin hanya itu saja materi hari ini yang bisa saya